Kembali lagi bersama gua di Ngode Malam. Tentunya di segmen Ngode Data kali ini gua bakalan sedikit kasih beberapa hal yang juga kita saring dari beberapa data yang bakalan kita share buat lu semua di sana yang lagi pada nonton ya. Nah, kemarin kita udah ngomongin soal ejakulasi dini, ngomongin tisu magic juga udah, ngomongin juga hal-hal yang berbau dengan 18 plus itu pasti selalu berhubungan dengan yang namanya kepuasan. Nah, kalau udah ngomongin soal kepuasan, para cowok pasti sangat berhubungan dengan yang namanya ukuran dan durasi, benar gak sih? Nah, kalau soal ngomongin Mr. P, ukuran dan durasi, pasti agak berhubungan dengan yang namanya Maerot. Nah, dengan nama ini udah pasti nggak asing kan buat kalian semua. Nah, kali ini gue bakalan kasih ke kalian informasi atau sebuah kisah dari Maerot yang katanya ini legenda pembesar alat vital. Nah, Maerot tuh sekarang kemana sih? Kan dulu tuh sempet rame banget Maerot itu katanya udah nggak ada. Terus juga prakteknya masih terus berjalan yang katanya diteruskan sama beberapa cucu-cucunya katanya. Nah, kali ini kita telah sedikit membuka beberapa data yang kita udah siapin juga, dan kita bakalan bongkar ceritanya itu seperti apa sih, kisah nyatanya itu seperti apa sih gitu. Nah, kali ini kita bakalan bahas kisah nyata Maerot, sang legenda pembesar alat vital. Nama Maerot mungkin udah nggak asing lagi buat teman-teman di sana, khususnya para kaum jakun, terutama bagi orang-orang dewasa juga yang tinggal di daerah Jawa Barat tentunya. Maerot ini dikenal sebagai sosok yang bisa mengobati penyakit dan membesarkan alat vital pria. Berdasarkan penelusuran informasi di media sosial dan juga informasi di media online, Maerot ternyata adalah seorang nenek-nenek kelahiran sekitaran tahun 1978 yang tinggal di kampung Cigadog, Desa Caringin, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Tentunya ada di daerah Jawa Barat. Kini Maerot memang sudah tiada, teman-teman ya. Namun masih ada beberapa keturunan yang juga hafal betul bagaimana kisah tentang sang legendaris Maerot tersebut. Ada beberapa nama yang disebutin di sini, tapi kita bahas dari Ujang dulu. Ujang ini adalah cucu dari Maerot. Ujang ini adalah seorang pria yang berumur 36 tahun, dan Ujang ini punya nama lain yaitu Abah Dalem. Nah, Abah Dalem ini berkenan untuk bercerita tentang awal mula neneknya membuat praktik pengobatan tradisional. Ya, tentunya ini cerita kisah nyata tentang Maerot yang diceritakan oleh Ujang alias Abah Dalem. Siapa sangka, guys, Maerot bisa membuka praktik pengobatan tersebut katanya berdasarkan dari atau berawal dari mimpi. Jadi Maerot tuh katanya lagi tidur, tiba-tiba Maerot di dalam mimpinya didatangi oleh sang ibu. Dia mendapatkan mimpi dari ibunya yang katanya pada awalnya Maerot itu tidak begitu menghiraukan mimpi saat didatangi oleh ibunya tersebut. Hingga akhirnya Maerot sendiri katanya menelusuri makna dari doa yang diberikan oleh ibunya kepada Maerot dalam sebuah mimpi tersebut. Nah, Ujang bilang, atau Abah Dalem bilang, ada orang pintar yang mengatakan kenapa kepada ibunya atau kepada Maerot. Katanya kalau dari mimpi Maerot tersebut, Maerot itu bisa mengembalikan yang mati menjadi hidup, kata si orang pintar tersebut kepada Maerot. Maerot sempat kebingungan, maksudnya apa nih? Bisa mengembalikan yang mati menjadi hidup. Singkat cerita, mendengar perkataan orang pintar tersebut, nenek dari Ujang itu sempat terheran-heran akan arti dan makna dari si perkataan orang pintar tersebut. Setelah itu, singkat cerita, suatu hari ada seorang pria di kampungnya yang katanya punya masalah dengan alat vitalnya yang tidak baik-baik saja. Maerot akhirnya memberanikan diri untuk mencoba apakah arti dari kata mengembalikan yang mati
hidup kembali adalah tentang kemampuan ataupun enggak keperkasaan Mr. P pada pria. Jadi bisa jadi yang mati itu dalam arti ketika udah crot gitu ya, lemes, bisa bangun lagi. Nah, mungkin ke situ arahnya. Akhirnya Maerot memberanikan diri untuk melakukan pengobatan dari hasil tirakat yang didapatkan melalui mimpinya itu. Tirakat itu kayak angsit gitulah, atau enggak apa yang dia dapat biasanya dari mimpi dan lain-lain kayak gitu-gitulah ya. Nah, katanya sejak itulah Maerot juga akhirnya berhasil dan membuka praktik pengobatan alat vital tersebut. Maerot mulai membuka praktik sejak 1945, udah lama banget. Gue juga belum lahir pada waktu itu ya. Yang awalnya pasiennya adalah warga sekitaran doang nih, guys. Jadi dulunya tuh warga sekitaran doang yang juga ikut dalam pengobatan Maerot di situ. Singkat cerita, Maerot katanya mulai terkenal, mulai tersohor, dan Ujang pun atau Abah Dalam pun berkata bahwa kalau praktik pengobatannya Maerot sedang rame-ramenya nih katanya, pasiennya itu yang antri bisa sampai ratusan atau bahkan panjang banget antriannya. Puluhan atau ratusan orang banyak banget ngumpul untuk antri pengobatan Maerot. Dan katanya puncak-puncaknya itu, ramenya itu ada di tahun 2005. Di saat masa puncaknya Maerot, cucunya Ujang atau Abah Dalam katanya bilang bahwa kebanyakan pasien yang datang itu justru bukan dari orang Sukabumi, daerah sekitarnya, tapi melainkan orang-orang yang datang berobat ke Maerot itu adalah orang-orang dari luar kota, guys. Jadi nama Maerot itu nggak terkenal di Warlock doang, tapi juga terkenal di internasional, dari mulai Sabang sampai Merauke mungkin ya. Soalnya yang datang itu katanya dari luar kota, bahkan ada juga yang dari luar pulau. Nah, lebih lanjutnya Ujang ataupun Abah Dalam katanya bilang bahwa Maerot ini memiliki 7 anak dan 2 diantaranya adalah perempuan. Ujang mengaku dia adalah keturunan ketiga dari ketujuh anak tersebut. Maerot atau legenda pembesar alat vital tersebut ternyata tak memberikan semua keahliannya kepada semua cucunya atau semua anaknya, melainkan ternyata keahlian Maerot itu hanya diwariskan kepada beberapa orang yang terpilih saja. Salah satunya adalah Ujang atau Abah Dalam. Kata Abah Dalam atau kata Ujang atau kata Abah Dalam, dia bilang bahwa katanya nggak semua keturunannya mendapatkan wasiat atau warisan ilmu pengobatan ini katanya. Dan beruntunglah saya akhirnya nggak nyangka juga katanya bisa mendapatkan amanah dari Maerot sendiri. Ujang mengatakan bahwa bisa saja pemilik tempat praktik yang memasang papan keterangan itu. Nah, jadi kalau misalnya di mapping nih, kalian kalau misalnya mau ke tempatnya praktek Maerot di daerah Sukabumi ya, biasanya ketika kalian udah mau sampai ke daerah praktek Maerot, itu di sepanjang jalan ada satu jalan, gue lupa namanya apa, ada satu jalan yang sepanjang jalan itu banyak banget plang-plang atau tulisan-tulisan yang menunjukkan arah menuju alamat ataupun tempat Maerot. Tapi gak menutup kemungkinan bahwa itu pelang yang ada di jalanan itu tidak menunjukkan ke arah Maerot yang sebenarnya. Kadang justru mengarah kepada rumah-rumah yang nantinya akan menjadi tour guide kalian untuk menunjukkan ke rumah Maerot yang benar. Jadi mereka memanfaatkan kepopuleran Maerot itu untuk menjadi pemasukan bagi mereka. Ya, mereka jadi tour guide-nya. Dia merasa bahwa gue bisa nganter nih ke rumah Maerot yang benar, tapi ada tarifnya seperti itu. Tapi katanya sering juga yang terjadi ketika mereka bilang bahwa oke, kita bisa loh nganterin ke salah satu anak cucunya Maerot, dia juga bisa. Ternyata pas datang itu yang palsu ya. Dan Ujang bilang bahwa Ujang gak pernah mempermasalahkan masalah itu karena mungkin juga mereka mencari uang. Tapi ya Ujang tidak membenarkan bahwa praktek Maerot itu banyak banget, enggak. Cuman katanya praktek
ataupun enggak ilmu yang benar-benar diturunkan dari Ma Erot kepada cucu-cucunya itu hanya beberapa orang saja dan hanya beberapa praktek saja yang sama persis prakteknya seperti yang dilakukan Ma Erot. Nah, pasti dong jadi pertanyaan, lah terus cucu-cucunya Ma Erot yang sesungguhnya itu siapa sih dan di mana prakteknya? Sementara itu katanya dari informasi yang kita dapat, untuk di luar daerah desa ataupun di daerah pemukiman kawasan Ma Erot praktek, ada 2 keturunan Ma Erot yang juga membuka praktek pengobatan alat vital. Mereka adalah Mbah Sukim yang berada di daerah Kota Sukabumi dan juga Haji Saepullah di daerah DKI Jakarta. Abah Dalem bilang saat ini yang masih membuka praktek di luar kota tinggal ada 2 orang saja. Sisanya sudah pada kembali ke kampungnya, yaitu di daerah Sukabumi sana. Dalam melakukan pengobatan praktek alat vital tersebut, Ma Erot ternyata menggunakan beberapa ramuan-ramuan khusus yang hanya diketahui oleh Ma Erot dan cucu-cucunya yang terpilih. Ramuan itu seperti terbuat dari kunyit dan juga rempah-rempahan tradisional lainnya. Namun katanya Ujang tidak bisa memperjelas satu persatu nama-nama ramuan yang digunakan untuk pengobatan alat vital pria tersebut. Ujang menegaskan atau Abah Dalem juga meyakinkan kepada kita semua, ramuan khusus yang digunakan untuk praktek pengobatan alat vital pria tersebut tidak ada efek sampingnya dan dijamin pure aman katanya. And well guys, itu dia informasi ataupun enggak sebuah kisah nyata tentang Ma Erot yang sempat viral di tahun 2005 ya. Kenapa gue angkat lagi? Karena ada berhubungannya dengan alat vital dan unsur-unsur kedewasaannya, makanya gue angkat lagi di sini. And well guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kamu supaya video ini juga bisa bermanfaat mungkin bagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini ya. Dan buat teman-teman semua, buat semua yang lagi pada nonton, kalau kalian ngerasa ada beberapa informasi yang kurang, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Karena manusia itu jauh dari kesempurnaan guys. Oke. Nah, gue pamit. Nah, thank you for watching. Gue Deskan pamit. See you and signing out.